Di part sebelumnya, sambil berjalan keluar meninggalkan ruangan meeting, Direktur Siwon mulai berbahasa basi. Dia membicarakan tentang pemimpin klan sampai hadiah untuk Lee Chang-sun. Tapi, tiba-tiba saja di tengah perjalanan Direktur Siwon terhenti karena dia baru ingat kalau Lee Chang-sun belum memilih dewa atau konstelasi sebagai sponsor. Mendengar hal itu, Seo Jung-kon sangat-sangat terkejut. Dia tidak percaya kalau seorang player tidak memiliki sponsor. Apalagi, player tersebut bisa sekuat itu tanpa dukungan dari sponsor. Seo Jung-kon merasa gelisah, dan sedikit demi sedikit, keraguan pun muncul di kepalanya. Katakanlah sesuatu, Yungnim. Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak. Itu mustahil, kan? Namun anehnya, Lee Chang-sun dan Direktur Siwon saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat hal itu pun, Seo Jung-kon membuka mulutnya lebar-lebar. Pada akhirnya, ia mempercayai kata-kata Direktur Siwon. Menurut Seo Jung-kon, jika Lee Chang-sun memang bisa mengeluarkan kekuatan yang sedahsyat itu meski tidak memiliki sponsor, bagaimana jika Lee Chang-sun punya sponsor? Akan jadi seberapa dahsyat kekuatan yang bisa dia keluarkan. Bahkan, seorang jenius pun cuma bisa jadi kuat dalam tingkatan yang masih masuk akal. Tapi ini, sungguh gila. Kemudian, Lee Chang-sun berkata kepada Direktur Siwon, sudah banyak yang meminta dirinya untuk menjadi apostle mereka. Jadi, jika hadiahnya itu cuma menjadi seorang apostle, Lee Chang-sun akan menyerahkan surat pengunduran diri. Lee Chang-sun mengaku sudah menerima banyak keuntungan, bahkan dalam kondisinya saat ini. Mendengar hal itu, Direktur Siwon berbalik membelakangi Lee Chang-sun. Dia terlihat tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Seseorang mengatakan bahwa memiliki keserakahan dan ambisi yang besar itu merupakan sifat anak muda. Namun apa kau tahu kalau ambisi tersebut akan kembali dan mengantungimu suatu hari nanti? Setelah memberikan nasihat ringan, Direktur Siwon melanjutkan perjalanannya. Dan di saat itu juga, karena Direktur Siwon sudah menyuruh Song Yeo-jun untuk bersiap di lantai 1, Direktur Siwon berinisiatif membantu Lee Chang-sun ke sana. Dan tidak lupa, Direktur Siwon mengingatkan satu hal, bahwa dewa yang ia ikuti tidak setoleran seperti yang dipikirkan. Kalau ia tidak bisa memiliki Lee Chang-sun, maka ia akan pastikan bahwa takkan ada seorang pun yang dapat memiliki Lee Chang-sun juga. Lee Chang-sun terlihat biasa saja, namun dalam hatinya, ia berkata bahwa mereka penuh omong kosong. Di lantai 1, sambil memandu Lee Chang-sun ke perpustakaan, Song Yeo-jun memberikan penjelasan singkat. Mulai dari ring kedua hingga seterusnya, klan White Tiger telah memisahkan gerbang batu berdasarkan kategori atau alasan keamanan. Juga, keluar dan masuk itu cuma memungkinkan dengan menggunakan kunci yang sudah ditetapkan. Dan Lee Chang-sun hanya diberikan waktu 6 jam untuk menggunakan gerbang batu. Sambil menunjukkan sebuah kunci, Lee Chang-sun bertanya kepada Song Yeo-jun, ruangan apa yang bisa ia masuki dengan menggunakan kunci ini? Song Yeo-jun sedikit membungkukkan punggungnya dan meminta maaf kepada Lee Chang-sun, karena ia juga tidak tahu untuk apa itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Lee Chang-sun masuk ke perpustakaan itu. Di dalam perpustakaan ring kedua itu, tidak terlihat seperti perpustakaan pada umumnya, tampak sebanyak 9 gerbang batu disusun berdampingan dan bertingkat, dan setiap pintu diukir dengan papan nama yang berbeda-beda, mulai dari Furious Tiger, White Tiger, Halfdan Tiger, Bell Tiger, Mountain Tiger, Holy Tiger, Split Tiger, Black Tiger, dan Nightmare Eating Beast. Mereka semua bersumber dari Tiger. Saat Lee Chang-sun berjalan ke tengah gerbang batu ini, sebuah notifikasi sistem memberitahu hadiah dari kuis Tiger Village yang telah tertahan telah diberikan. Yang ada di hadapan Lee Chang-sun saat ini adalah 9 split paths, atau yang artinya 9 jalur terpisah. Setiap paths atau jalur memiliki cara khususnya masing-masing untuk menjadi Tiger yang membanggakan. Lee Chang-sun disuruh untuk memilih paths yang ingin ia ambil. Tergantung pilihannya, nature dari kunci Lee Chang-sun sebelumnya akan berubah mengikutinya. Akan tetapi, berdasarkan penawaran yang dibuat oleh The Tiger That Has Been Sharpened in Arsip, jika Lee Chang-sun memilih untuk menjadi apostlenya, Lee Chang-sun akan mendapatkan hak atas setiap kategori yang ada. Lee Chang-sun menyeringai saat dia melihat trik dari Hyo-jun. Menurut Lee Chang-sun, meskipun ia tidak menjadi apostlenya, Lee Chang-sun berniat untuk mencuri semua yang ada di sini suatu hari nanti. Kemudian, Lee Chang-sun perlahan mengeluarkan kunci yang diberikan Direktur Siwon dan memasukkannya ke lubang kunci pintu gerbang batu. Dari 9 kategori, di antara mereka Lee Chang-sun memilih Halfdan Tiger. Menurut Lee Chang-sun, Halfdan Tiger adalah seekor tiger bermata satu. Meskipun skill observasi dari Halfdan Tiger mungkin tertinggal dari Two-Eye Tiger, keinginannya untuk hidup itu lebih kuat dari yang lainnya. Menggunakan kekerasan dan kebrutalan, dia merupakan seekor beast pembunuh yang tidak membutuhkan perisai. Hyo-jun tidak punya pilihan selain bereaksi seperti itu, karena menjadi sangat agresif
berarti mereka tidak terlalu menjaga pertahanan mereka sendiri. Ditambah lagi, pilihan Lee Chang-sen itu adalah yang terendah di antara 9 kategori. Namun, bagi Lee Chang-sen, pilihan ini cukup wajar, karena ia berniat mengkombinasikannya dengan kekuatan Jikui dan skill Black Mountain Monarch's Claw. Lee Chang-sen memasuki Half Blend Tiger's Room. Di lantai 1, lebih tepatnya di ruang tunggu, terlihat Shin Geum-gyu, Shin Yun-so, dan Baekgyeol sedang menunggu Lee Chang-sen. Tapi tidak seperti yang lain, Shin Yun-so sibuk mondar-mandir karena sedang mengkhawatirkan Lee Chang-sen. Shin Geum-gyu kemudian melirik ke Baekgyeol. Tidak seperti Shin Yun-so yang cukup berisik, dia tampak tenang. Shin Geum-gyu masih tidak percaya kalau Baekgyeol yang ia lihat sebelumnya seperti es krim meleleh, kini menjadi seseorang yang tampan. Shin Geum-gyu lalu berpikir dengan keras. Menurutnya, pasti semua ini berhubungan dengan Lee Chang-sen. Mulai dari Baekgyeol yang menjadi tampan, sampai Shin Yun-so yang secara kebetulan diselamatkan oleh Lee Chang-sen. Jelas, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh dirinya. Entah itu baik atau buruk, Shin Geum-gyu bertekad akan mencari tahu supaya ia bisa melindungi adiknya. Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sebuah notifikasi sistem muncul di depan Shin Geum-gyu. Setelah melihat notifikasi itu, Shin Geum-gyu tampak terkejut. Karena notifikasi itu dari konstelasi Snake Thought Warps Around the World yang mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Shin Geum-gyu. Konstelasi ini lalu memberitahu bahwa meskipun Shin Geum-gyu terus memikirkannya seumur hidup, ia tetap takkan bisa mendapatkan informasi yang ia inginkan. Jadi, konstelasi ini memiliki sebuah syarat, dan konstelasi ini juga mengatakan bahwa dia dapat menawarkan Shin Geum-gyu untuk menjadi priestnya, tergantung situasi yang ada. Melihat hal itu, Shin Geum-gyu melebarkan matanya. Entah bagaimana, sepertinya ia tahu mengapa dewa ini mendekatinya. Tiba-tiba saja, Shin Geum-gyu menoleh ke belakang, karena ia mendengar suara seseorang yang tampak familiar memanggil dirinya dan Shin Yun-so. Rupanya suara itu berasal dari Kim Hyung-jun. Dia tampak senang saat melihat Shin Geum-gyu dan Shin Yun-so dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Shin Geum-gyu tampak kesal, karena bajingan ini bertingkah sok bahagia setelah menolak permintaan Shin Geum-gyu untuk mencari adiknya yang hilang. Tiba-tiba saja, dengan wajah bahagia Shin Yun-so dengan cepat berlari menyapanya. Tapi, bukan ke Kim Hyung-jun. Shin Yun-so berjalan cepat melewatinya dan mendekati Lee Chang-sen yang berada tepat di belakangnya. Melihat hal itu pun, api kecemburuan yang berada di dalam hati Kim Hyung-jun dengan cepat berkobar. Ia lalu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Shin Yun-so. "Kau tidak pernah begitu padaku. Padahal, kau sendiri yang mencoba untuk mendekatiku belakangan ini. Namun sekarang, coba lihat ini. Apa alasanmu menghilang itu cuman karena kau sudah mendapatkan pria baru?" Shin Yun-so menatap Kim Hyung-jun dengan tatapan kesal. Pada awalnya, Shin Yun-so berniat ingin memukul wajahnya. Namun saat ia melihat Lee Chang-sen di belakangnya, ia mengurungkan niatnya. Ia kemudian berbalik dan memohon kepada Lee Chang-sen untuk diselamatkan. Terlihat, Lee Chang-sen menatap Kim Hyung-jun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tiba-tiba saja, dengan cepat Lee Chang-sen meraih leher orang itu dengan satu tangan hingga melayang di udara. Terlihat, Kim Hyung-jun mencoba untuk melepaskan tangan Lee Chang-sen yang mencengkram lehernya. Tapi itu tidak bisa, karena tangan Lee Chang-sen sekeras batu. Tak lama kemudian kulit Kim Hyung-jun menjadi pucat, dan ia pun mulai kehabisan napas. Saat Kim Hyung-jun memohon untuk dilepaskan, ia dibuat terkejut saat melihat mata Lee Chang-sen. Di saat itu juga, Kim Hyung-jun melihat Lee Chang-sen mengeluarkan aura berbentuk harimau bermata satu. Harimau bermata satu tersebut menunjukkan taringnya dan menatap ke dalam jiwa Kim Hyung-jun. Rupanya, ini adalah Half Blend Tiger. Dan tak lama kemudian Kim Hyung-jun terkena efek panik, teror, dan shock. Teror mematikan, membuat dirinya semakin tercekik. Terlihat, mata, hidung, mulut, dan kulit Kim Hyung-jun mengeluarkan air. Bahkan air seninya juga ikut keluar hingga membasahi lantai. Lee Chang-sen segera melepaskan cengkramannya. Kim Hyung-jun jatuh ke genangan air seninya. Suara gemercik yang dihasilkan membuat dirinya terlihat sangat menyedihkan. Kemudian, Lee Chang-sen mengajak Shin Yun-so, Baekgyeol, dan Shin Geum-gyu untuk meninggalkan tempat ini. Namun, saat mereka keluar, lampu kilat meledak di mana-mana. Sejumlah wartawan mengarahkan kamera mereka ke arah Lee Chang-sen dan teman-temannya. Selain itu, ada juga para penggemar berat Lee Chang-sen, baik pria maupun wanita. Mereka berkumpul di belakang wartawan dan melambai-lambaikan beberapa plakat besar dan kecil. Tetapi, di tengah keributan seperti itu, Lee Chang-sen tampak tidak terlalu peduli. Ia hanya melihat ke arah lain dan menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, sebuah mobil limusin tiba di depan Lee Chang-sen. Lee Chang-sen berkata kalau mobil ini adalah miliknya yang diberikan oleh Direktur Osiwan bersamaan dengan supirnya. Kemudian, Lee Chang-sen menyuruh mereka untuk masuk ke mobil.
Beberapa saat kemudian di dalam mobil, Lee Chang-sun bertanya kepada Shin Geum-gyu apa yang ingin ia katakan. Karena sebelumnya, pada saat meninggalkan lobi, Shin Geum-gyu terlihat ingin mengatakan sesuatu pada Lee Chang-sun. Mendengar hal itu, Shin Geum-gyu terkejut. Entah bagaimana, Lee Chang-sun bisa mengetahui apa yang ia pikirkan. Geum-gyu lalu menghela napasnya dan kemudian bertanya kepada Lee Chang-sun, "Apa kau tahu tentang konstelasi Snake-Tailed Dwarfs Around the World?" Tentu saja Lee Chang-sun tahu, karena dia adalah salah satu konstelasi yang membuat dirinya tertarik. Kemudian Shin Geum-gyu memberitahu bahwa konstelasi tersebut ingin dirinya terus menguasai Lee Chang-sun dan melaporkan dengan detail mengenai semua hal yang mungkin merupakan sebuah rahasia. Setelah berkata seperti itu, Shin Geum-gyu menatap Lee Chang-sun dengan perasaan panik. Ia takut kalau Lee Chang-sun akan marah. Namun, Lee Chang-sun bersikap seolah itu bukan apa-apa. Tapi tetap saja, Shin Geum-gyu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Lee Chang-sun. Senyum tipis tergantung di sudut bibir Lee Chang-sun yang dingin. Ia lalu berkata, "Sejak awal, kau tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Jadi, untuk apa kau merasa bersalah?" Shin Geum-gyu tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa kalau keberadaan Lee Chang-sun sungguh sangat besar. Kemudian Lee Chang-sun bertanya kepada Shin Geum-gyu, "Apa yang konstelasi itu tawarkan padamu sebagai gantinya?" Shin Geum-gyu menjawab, konstelasi itu memberi penawaran, akan mengajarkan dirinya Black Magic. Seketika Lee Chang-sun melebarkan matanya, dan tanpa berpikir panjang, Lee Chang-sun menyuruh Shin Geum-gyu untuk menguasai dirinya. Menurut Lee Chang-sun, Black Magic yang konstelasi Snake-Tailed Dwarfs Around the World ketahui merupakan salah satu yang terbaik, yang dinamakan Ouroboros Formula. Diketahui bahwa sangat sulit untuk mempelajari basicnya, apalagi keseluruhannya. Fakta bahwa konstelasi itu sendiri yang menawarkan untuk mengajarkannya pada Shin Geum-gyu, itu berarti konstelasi itu berharap banyak pada bakatnya. Jadi, Lee Chang-sun menyuruh Shin Geum-gyu untuk melakukan apa yang konstelasi itu bilang. Shin Geum-gyu menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Lee Chang-sun. Dia tidak menyangka bahwa bakat yang dia pikir tidak pernah ia miliki seumur hidupnya akhirnya muncul juga. Mobil limusin menurunkan Shin Geum-gyu dan Shin Yun-so ke pinggir jalan dekat rumah mereka. Di dalam mobil, terlihat Lee Chang-sun tidak terlalu peduli dengan protes dari konstelasi Snake-Tailed Dwarfs Around the World. Menurut Lee Chang-sun, pada awalnya, ia juga tertarik mempelajari Ouroboros Formula. Namun, karena ia sudah kewalahan untuk mempelajari Room Magic, jadi ia menyerah untuk mempelajari formula itu. Tapi, kalau Shin Geum-gyu bisa mengajari dirinya formula itu, maka itu akan sangat berguna. Kemudian, Lee Chang-sun bertanya kepada Baekhyul, "Apa kau tinggal di Noryang-jin?" Baekhyul menjawab bahwa memang benar ia tinggal di situ. Tapi, setelah beberapa saat menatap wajah Baekhyul, Lee Chang-sun langsung tahu kalau Baekhyul telah berbohong. Segera Lee Chang-sun mengepalkan tangannya dengan keras dan mengancam Baekhyul untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika dia masih berbohong, maka Lee Chang-sun akan membuat kepala Baekhyul melayang. Baekhyul lalu memberitahu bahwa ia tidak punya rumah dan ia mengambil uang pinjaman untuk menyiapkan senjata. Dasar bodoh. Apa kau tahu kehidupan macam apa yang sudah anakmu lalui? Lee Chang-sun menghela napas ringan sambil mengingat seorang rekan lama yang tidak tahu di mana dia berada atau apa yang sedang ia lakukan. Kemudian, Lee Chang-sun menyuruh Baekhyul untuk tinggal di rumah Lee Chang-sun sementara waktu. Tapi, sebelum itu, Lee Chang-sun ingin memberikan baju untuk Baekhyul. Beberapa saat kemudian, Lee Chang-sun membuka pintu depan rumahnya dan berjalan masuk. Ibunya yang melihat tampak terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka kalau Lee Chang-sun akan pulang cepat. Lalu, Lee Chang-sun mendekati ibunya dan berkata bahwa dirinya punya permintaan. Dan di saat yang bersamaan, Lee Chang-sun mengarahkan pandangannya ke arah pintu depan dan menyuruh seseorang masuk. Seorang pria tinggi, putih, dan berbadan besar berjalan masuk. Lee Chang-sun kemudian memperkenalkan kepada ibunya bahwa orang ini adalah temannya, bernama Baekhyul. Ibu Lee Chang-sun tersenyum cerah. Lalu ia menyuruh Baekhyul untuk masuk. Dan jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Sambil berjalan masuk bersama dengan Lee Chang-sun dan ibunya, Baekhyul terkejut dengan pemandangan rumah Lee Chang-sun. Langit-langitnya yang tinggi, lantainya yang terbuat dari marmer cerah yang hanya bisa dilihat di TV, dan bahkan ia bisa melihat Sungai Han dari sini. Setelah beberapa saat berjalan, Baekhyul melihat TV yang berada di ruang tamu. Di dalam TV itu, terdapat siaran tentang Lee Chang-sun, tetapi ada juga rekan-rekan Lee Chang-sun yang tertangkap di layar. Di seberang TV itu terdapat seorang wanita yang sedang menonton sambil setengah berbaring di sofa. Ternyata, dia adalah kakak perempuan Lee Chang-sun, bernama Lee Ha-sun. Saat dia menyadari bahwa ada orang yang berjalan di sebelahnya,
Lee Ha-sun tampak terkejut. Dia tidak menyangka kalau itu adalah Lee Chang-se. Segera ia mematikan TV-nya. Lee Ha-sun beralasan bahwa ia tidak sengaja menonton Lee Chang-se saat berpindah channel. Ia lalu berjalan ke kamarnya dengan wajah yang tampak memerah. Ibu Lee Chang-se yang melihat hal itu menggelengkan kepalanya dan menghela napasnya. Menurutnya, meski Lee Ha-sun bersikap seperti itu, tapi sebenarnya dia mengkhawatirkan Lee Chang-se. Tetapi, Lee Chang-se terlihat tidak terlalu peduli. Ia lalu mengajak Baekhyul untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Lee Chang-se, Baekhyul melihat sekeliling ruangan yang luas itu penuh dengan kekaguman. Tampak piala yang jumlahnya sangat banyak dipajang di rak buku, komputer gaming, dan segala macam konsol game seperti PS5, Nintendo, dan Xbox, serta berbagai macam paket game ditumpuk di rak buku kecil. Melihat reaksi Baekhyul yang tampak seperti anak kecil yang menemukan mainan menyenangkan, Lee Chang-se memberikan sebuah game untuk dimainkan. Beberapa saat kemudian, setelah Baekhyul selesai mandi, ia pun makan malam bersama Lee Chang-se dan ibunya. Selama ia makan, ia bersenda gurau dengan ibu Lee Chang-se. Hangat, itulah perasaan yang ia rasakan saat ini. Entah mengapa, tawa dari ibu Lee Chang-se mengingatkannya dengan ibunya. Sesudah makan, Baekhyul dan Lee Chang-se tidur lebih awal. Tetapi, untuk beberapa alasan Baekhyul tidak bisa tidur. Lee Chang-se yang menyadarinya lalu bertanya, "Kenapa kau tidak bisa tidur?" Kok tampaknya sedang memikirkan banyak hal, Baekhyul merenungkan sejenak tentang apa yang harus ia jawab di sini, dan kemudian ia memutuskan untuk menjawab. "Aku berpikir, apa aku punya hak untuk merasakan kenyamanan seperti sekarang?" Lee Chang-se lalu menjawab, "Memangnya siapa yang memberikanmu hal seperti itu? Tidak ada yang memberikanmu hak seperti itu. Kau harus meraihnya sendiri. Kau sendirilah yang menentukan jalan hidupmu. Kalau kau berpikir dirimu sebagai orang lemah dan tak berdaya, kau akan selamanya seperti itu. Dan kalau kau menghargai hidupmu sendiri, kau bisa menemukan kesenanganmu sendiri juga. Jadi, kau sendirilah yang menentukan hak apa yang berhak kau dapatkan. Entah itu kau pantas atau tidak untuk hal tersebut." Setelah berkata seperti itu, Lee Chang-se jadi teringat dengan dirinya dulu, yang diam-diam tenggelam dalam penderitaan. Saat jatuh ke Arcadia, dia hanyalah hantu yang gila akan pertarungan dan pembantaian. Dia tidak menyadari nilai sebenarnya dari dirinya. Jadi, saat dia terpuruk setelah kehilangan segalanya, barulah saat itu dia menyadari kesalahannya. Lee Chang-se berharap Baekhyul menyadari ini lebih awal dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan senyuman di bibirnya, Baekhyul mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya di dapur, alih-alih Lee Ha-sun membantu ibunya yang sedang menyiapkan sarapan, dia malah berbicara tentang Lee Chang-se. Menurutnya, belakangan ini Lee Chang-se agak aneh. Setelah terlibat dengan Kid Jamsil, dia seperti menjadi orang yang berbeda. Dia nggak mabuk lagi, tak mudah marah lagi. Bahkan saat Lee Ha-sun mengejeknya, dia cuma mengabaikannya. Dan yang paling aneh lagi, dia tidak punya teman. Dan tiba-tiba dia membawa teman ke rumah. Apalagi, temannya itu wajah dan tubuhnya benar-benar tipe Lee Ha-sun. Segera ibunya memukul punggung Lee Ha-sun karena telah mengatakan omong kosong dan menghina adiknya sendiri. Dan di saat itu juga, ibunya berhenti memukulnya saat melihat Lee Chang-se dan Baekhyul berjalan keluar. Ibunya lalu bertanya, "Kemana kamu pergi?" Lee Chang-se menjawab, ia dan Baekhyul ingin pergi latihan. Mereka juga akan makan di luar, jadi Lee Chang-se menyuruh ibunya untuk tidak menunggu. Di luar lobi, sambil berjalan keluar, Baekhyul bertanya kepada Lee Chang-se, kemana ia akan pergi. Lee Chang-se menjawab bahwa kita akan mengganti senjata. Mendengar hal itu, rasa kekhawatiran muncul di dalam hati Baekhyul karena dia tidak punya uang. Namun, Lee Chang-se dengan cepat menepis kekhawatiran itu. Menurut Lee Chang-se, senjata itu penting untuk melindungi diri dan mengalahkan musuh. Kalau senjata tidak pas di tangan, maka kekuatannya cuma akan jadi setengahnya. Bukan cuma senjata, tapi juga armor dan yang lainnya. Jadi, Lee Chang-se menyuruh Baekhyul untuk diam dan ikuti saja. Biar Lee Chang-se yang akan mencarikan senjata untuknya. Dan setelah itu, Lee Chang-se juga ingin memeriksa skill Baekhyul. Beberapa saat kemudian, Lee Chang-se dan Baekhyul tiba di rumah Choi Bu-yong. Tanpa berbasa-basi, Lee Chang-se meminta Choi Bu-yong untuk membuatkan senjata. Tapi, Choi Bu-yong menolak karena membuat senjata itu tidak mudah dan proses pembuatannya sangat lama. Namun, tanpa memperdulikan perkataannya, Lee Chang-se mentransfer uang sebanyak 200 juta won ke akun bank Choi Bu-yong. Melihat hal itu, mau tak mau Choi Bu-yong pun menyetujuinya dengan wajah yang tampak kesal. Kemudian, Choi Bu-yong bertanya, senjata apa yang ingin Lee Chang-se pesan? Lee Chang-se menjawab, ia ingin sebuah tombak panjang biasa. Lee Chang-se lalu menyuruh Baekhyul untuk menyerahkan tombaknya pada Choi Bu-yong agar bisa mengetahui berat dan panjangnya. Setelah mengetahui beratnya, Choi Bu-yong memeriksa tangan kanan Baekhyul.
mulai dari telapak tangannya, pergelangan tangannya, dan bahunya. Begitu juga dengan tangan kirinya. Dan tanpa berlangsung lama, Choi Bu-young langsung tahu kebiasaan dan gaya bertarung dari Baek Ye-wol. Baek Ye-wol sering menggunakan tangan kirinya, sering menggunakan tombak dengan cara menusuk dan memutarnya, dan menggunakan gaya sentrifugal dan putaran untuk menambah daya ledak. Rasa kagum tergambar jelas di wajah Baek Ye-wol pada saat mendengarkan pembicaraan dari Choi Bu-young. Setelah selesai memeriksa, Choi Bu-young lalu bertanya pada Lee Chang-seol, bagaimana dengan ring senjatanya? Lee Chang-seol menjawab, setidaknya setara dengan Black Iron atau Cold Iron yang sudah diperkuat ratusan kali. Walaupun Choi Bu-young terkejut saat mendengar ring senjatanya, ia tetap mau membuatkannya dalam waktu 15 hari. Tapi dengan santainya, Lee Chang-seol meminta diselesaikan dalam waktu 10 hari. Lagi-lagi, meskipun Choi Bu-young berusaha menolaknya, pada akhirnya ia mengiyakan permintaan Lee Chang-seol. Beberapa saat kemudian di ruangan latihan, Lee Chang-seol bertanya pada Baek Ye-wol tentang spirit energi miliknya, apakah berjalan baik atau tidak. Baek Ye-wol menjawab dengan ragu-ragu. Ia berkata kalau spirit energinya tidak berjalan dengan baik. Kemudian Lee Chang-seol menjelaskan alasan mengapa spirit energi Baek Ye-wol tidak berjalan dengan baik. Itu karena Baek Ye-wol tidak bisa menggunakan magic power-nya seperti magic power biasa, seorang demon chill yang terlahir antara manusia dan demon, atau dikenal juga sebagai half demon. Itu artinya Baek Ye-wol memiliki demonic energi dan evil energi. Masalahnya sekarang adalah Baek Ye-wol bukan lagi seorang demon chill. Karena itu, energinya tidak lagi berjalan sesuai keinginannya. Maka dari itu, Baek Ye-wol hanya perlu menggunakan metode sirkulasi mana berbeda. Tentu saja, itu berarti Baek Ye-wol harus mengganti semuanya, mulai dari pernapasan sampai hal-hal terkecil. Jadi, Baek Ye-wol harus menjadi Shadow. Menurut Lee Chang-seol, yang dimiliki Baek Ye-wol saat ini adalah Shadow energi. Lee Chang-seol harus mengubah hal tersebut menjadi talent atau kemampuan khusus untuknya, karena tidak ada yang lebih cocok daripada mengubahnya mirip menjadi ayahnya. Lee Chang-seol teringat dengan metode latihan yang pernah dia dengar dari Xerxes. Xerxes mengaku kalau wujudnya tak punya bentuk yang pasti. Tepat seperti yang ia katakan, Xerxes tidak bisa berubah wujud menjadi spirit atau roh, karena eksistensi atau keberadaan dirinya setara dengan konstelasi yang terlupakan. Tidak ada dewa atau konstelasi yang bisa mendeteksi keberadaannya, tapi Lee Chang-seol berbeda. Jadi, untuk mendapatkan tubuh, Xerxes menarik bayangan dari tubuh Lee Chang-seol, lalu ia membuat cangkang buatan, kemudian menggunakannya. Kalau bukan karena sisi gelap yang ditinggalkan itu, mungkin mustahil bagi Xerxes untuk mempertahankan tubuh di dunia fisik. Dan tanpa berlama-lama lagi, Lee Chang-seol mengajari Baek Ye-wol cara mengendalikan shadow energi yang dia miliki. Karena shadow energi itu berbeda dibandingkan energi lainnya, jadi Baek Ye-wol harus membuka jalur di mana shadow energi dapat mengalir secara natural. Jalur yang dimaksud itu adalah bayangan. Lee Chang-seol lalu menyuruh Baek Ye-wol untuk menempatkan keinginannya ke dalam bayangan Lee Chang-seol. Setelah itu, anggap seperti kau menarik bayangan itu ke arahmu. Jangan coba untuk menariknya dengan paksaan. Anggap seperti kau sedang menguraikan setiap helai benang dan menariknya dengan lembut ke arahmu. Baek Ye-wol perlahan menurunkan pandangannya dari mata Lee Chang-seol ke bayangan Lee Chang-seol. Baek Ye-wol pun mencoba menarik bayangan itu ke arahnya seperti yang diperintahkan. Anehnya, kepala bayangan Lee Chang-seol itu mulai hancur sedikit demi sedikit dan terurai seperti selai rambut. Baek Ye-wol seketika membuka matanya lebar-lebar tanpa menyadarinya. Segera Lee Chang-seol meneriaki Baek Ye-wol untuk tetap fokus dan jangan pecahkan konsentrasi. Baek Ye-wol mencoba fokus lagi. Bayangan itu yang tadinya hanya terurai beberapa bagian, kini menjadi ratusan dan masuk ke dalam tubuh Baek Ye-wol. Dan di saat yang bersamaan juga, Lee Chang-seol meneriaki Baek Ye-wol untuk menggunakan semua hal yang dia punya, agar tidak tertelan oleh bayangan Lee Chang-seol. Jantung Baek Ye-wol berdetak lebih cepat. Teriakan Lee Chang-seol tidak terdengar karena terdengar jauh, tetapi Baek Ye-wol mengatupkan giginya dalam upaya untuk menahannya. Dan dalam sekejap, Baek Ye-wol melihat bayangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Ternyata, bayangan itu adalah bayangan berbentuk dirinya yang dia lihat di alam bawah sadarnya. Bayangan yang berbentuk dirinya itu lalu bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyukainya. Tak kusangka, bayangan pertama yang kutangkap adalah hal ini. Mau bagaimana lagi? Aku harus membantu untuk sekarang. Bayangan yang berbentuk dirinya seketika berubah menjadi gumpalan bayangan. Sistem memberitahu bahwa bayangan bergabung menjadi satu, dan Baek Ye-wol berhasil menguasainya. Namun, suara bayangan yang berbentuk dirinya tadi terdengar lagi. Kau harus melakukannya dengan baik, karena kau memilih untuk tidak mengikutiku. Kau harus bertanggung jawab atas penderitaan dan penghinaan yang akan menantimu.
Baekgyeol menyentuh gumpalan bayangan itu, dan seketika bayangan itu menutupi seluruh tubuh Baekgyeol. Sekarang, Baekgyeol telah menjadi manusia bayangan. Dia adalah bayangan Lee Chang-seon yang muncul dari tanah. Kemudian muncul banyak notifikasi sistem di depan Baekgyeol. Skill Making a Shadow Puppet telah tercipta, menganalisa bayangan yang Anda curi menggunakan shadow energi sebagai dasarnya. Ada banyak sekali informasi yang tersembunyi. Analisis belum selesai sepenuhnya dan hanya baru berhasil mereplikasi 71,5% dari informasi yang ada. Baekgyeol memperoleh trait sementara, skill sementara, dan talent sementara. Trait Shadow Puppetry telah tercipta. Terlihat, sebagian informasi tentang Baekgyeol tidak dapat dipahami. Baekgyeol melihat notifikasi sistem barunya sejenak, dan di saat yang bersamaan, ia membuka matanya lebar-lebar. Notifikasi sistem itu berkata, karena Baekgyeol mengimitasi Lee Chang-seon dengan cukup buruk, maka Baekgyeol harus mencuri informasi sebanyak mungkin dari Lee Chang-seon, agar dapat mengimitasi lebih banyak lagi. Sambil mendekati Baekgyeol, Lee Chang-seon berkata, shadow energi merupakan energi yang ingin mengimitasi sesuatu, jadi memang perlu untuk menciptakan objek yang dapat diimitasi. Itu sebabnya Lee Chang-seon menyuruh Baekgyeol untuk mengambil bayangan Lee Chang-seon. Dan semakin Baekgyeol memahami objek yang ingin diimitasi, semakin tepat dan kuat pula Baekgyeol dapat mengendalikan shadow energi itu. Kemudian, Lee Chang-seon menyuruh Baekgyeol untuk mengimitasi apa yang dia lihat mulai sekarang. Energi Lee Chang-seon yang selama ini tenang berubah dalam sekejap. Ia lalu melakukan gerakan bela diri dengan menggunakan tombaknya di depan Baekgyeol. Aura magis dari Lee Chang-seon mulai mengambil momentum yang sangat ganas. Saat Tiger's Aura menyebar, Tiger's Calamity bercampur dengan Tiger Step dan secara bertahap mulai mengambil bentuk harimau. Namun, bentuk harimau itu lebih jelas, ukurannya jauh lebih besar, dan perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat itu juga, ada pesan yang mengatakan, status Half dan Tiger Single Eye telah berubah menjadi Ferocious Tiger. Konstelasi The Tiger That Has Been Sharpened nasib yang letal itu terkejut. Ia lalu berteriak, apa yang sebenarnya Lee Chang-seon lakukan di dalam perpustakaan. Tak jauh dari situ, Baekgyeol mengerutkan keningnya saat melihat Lee Chang-seon. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa meniru Lee Chang-seon. Bahkan ada pesan yang mengatakan, karena adanya perbedaan level yang terlalu besar dari shadow energi, itu tidak dapat dipahami maupun dianalisis. Namun, dengan wajah yang tampak tegang, Baekgyeol tetap berusaha untuk menirunya. Ia mengangkat tombaknya sambil membentuk postur yang sama dengan Lee Chang-seon. Cerita berpindah di markas besar klan White Tiger, lebih tepatnya di lantai 7, ruang pertemuan eksekutif. Terlihat Direktur Osiwon memimpin jalannya rapat dengan para eksekutif. Tujuan dari rapat ini, Direktur Osiwon ingin mendiskusikan dengan para eksekutif terkait tindakan yang akan diambil yang berhubungan dengan para pemimpin kelompok peserta pelatihan. Faktanya, para player ini sangat dinantikan di dalam klan. Itu karena tidak hanya Lee Chang-seon sebagai pendatang baru yang menarik perhatian dunia, tetapi ada juga talent skala besar, seperti Baekgyeol, Shin Yeon-seo, Im Jo-han, dan Kim Hyung-jun. Karena para peserta pelatihan klan White Tiger keluar dari dungeon Blackish Red Mountain Range kurang dari 1 bulan, yang mana lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, jadi para peserta pelatihan ini tidak berada di level yang diinginkan klan White Tiger. Metode pelatihan baru harus diperkenalkan. Itulah pikiran yang mengalir di setiap benak eksekutif. Tetapi belum ada yang berani untuk membuka mulut. Dan pada akhirnya hanya ada keheningan yang tidak nyaman di ruang pertemuan. Di saat para eksekutif berpikir dengan keras, terlihat Direktur Kwon Yo-hai mengarahkan pandangannya ke arah yang lain dan menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dan di saat itu juga, seseorang berdiri dan mengutarakan pendapatnya. Direktur klan White Tiger bernama Kim Yeon-seo. Mengapa kita tidak mengikat kejadian klan Hack-Off baru-baru ini dengan ini? Kim Yeon-seo mengaku kalau dia telah menerima berita dari divisi perencanaan masa depan baru-baru ini yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan keberadaan dari Phantoms. Jadi, Kim Yeon-seo berpikir kalau pihak White Tiger dapat mengirim kelompok pemimpin saat ini untuk menangkap Phantoms. Karena mereka berada pada tahap di mana pengetahuan dasar telah diberikan sepenuhnya dan yang tersisa tinggal pengalaman nyata, maka ini akan menjadi peluang yang sangat sempurna. Direktur Osiwon lalu bertanya, bagaimana kalau mereka mulai mengoceh? Sambil tersenyum menyeringai, Direktur Kim Yeon-seo menjawab, hanya para atasan di Hack-Off yang tahu secara persis sifat dari hubungan kita. Lalu, kita bisa serahkan sisanya kepada para peserta pelatihan. Dan yang lebih penting, siapa lagi di luar sana yang akan mempercayai perkataan kita selain para manusia biadab itu? Direktur Osiwon tidak menjawab untuk beberapa saat dan berpikir. Kemudian, tatapan Direktur Osiwon beralih ke Ketua Tim 1, Park Sang-ho. Lalu,
Direktur Siwon meminta pendapatnya tentang ide dari Direktur Kim Hyun-sung. Menurut Park Sang-ho, itu sangat masuk akal, dan mereka tidak dapat disebut sebagai tiger apabila mereka tidak dapat menangani sesuatu semacam itu. Direktur Siwon mengangguk dan melihat sekeliling. Direktur Siwon memutuskan untuk mengikuti proposal Direktur Kim Hyun-sung dan mengubah sisa pelatihan menjadi pemusnahan klan Haekom. Direktur Siwon menyuruh para eksekutif untuk memberikan poin kepada para peserta pelatihan berdasarkan kontribusi dan tugas mereka. Dan untuk Lee Chang-sun yang sudah menyelesaikan dungeon itu akan dipisahkan dari peserta pelatihan yang lain dan bergerak bersama divisi perencanaan masa depan. Sebagian besar eksekutif melebarkan matanya saat Direktur Siwon membuat keputusan berbeda untuk Lee Chang-sun. Meski begitu, tidak ada di antara mereka yang berani memprotesnya. Tapi yang mengejutkan adalah ekspresi dari Direktur Kwon Yo-hai yang tadinya menunjukkan sikap acuh tak acuh, sekarang tersenyum. Saat para eksekutif mulai berjalan keluar, Direktur Siwon menyuruh Direktur Kim Hyun-sung untuk tetap tinggal di sini, karena Direktur Siwon ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah para eksekutif meninggalkan ruangan dan yang tersisa hanya tinggal mereka berdua, keheningan yang sunyi ini membuat Direktur Kim Hyun-sung merasa tercekik. Baju yang dia kenakan basah oleh keringat dingin. Itu mungkin karena tekanan yang dipancarkan Direktur Siwon sangat besar. Faktanya, ada desas-desus yang beredar bahwa mungkin Direktur Kim Hyun-sung ingin menyakiti Lee Chang-sun, karena dikabarkan anak dari Direktur Kim Hyun-sung yaitu Kim Hyung-jun mencoba menyakiti Lee Chang-sun. Tapi sayangnya, itu berakhir dengan sangat memalukan. Kim Hyung-jun tidak bisa mengalahkan Lee Chang-sun dan sampai-sampai dia terkencing dalam celana. Akibat dari desas-desus ini, Direktur Siwon meragukan kesetiaan Direktur Kim Hyun-sung. Direktur Siwon lalu berkata bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang akan berlaku baik kepada bawahannya. Itu karena dirinya melihat para bawahannya tak lebih dari sekedar alat untuk digunakan dan dibuang. Namun kali ini, dirinya berhasil menemukan pedang yang sangat-sangat dia sukai. Kalau pedang itu belatinya sampai hancur atau berkarat sebelum dirinya menggunakannya dengan benar, bukankah itu akan jadi sedikit disayangkan? Mendengar hal itu, Direktur Kim Hyun-sung yang keringat dingin dengan cepat berlutut dan membenturkan dahinya ke lantai dengan keras. Dia berjanji akan melapisi pedang Direktur Siwon dengan arang agar tidak pernah berkarat, dan dia juga akan menyingkirkan segala hal yang tidak perlu sesegera mungkin. Tak cukup sekali, Direktur Kim Hyun-sung membenturkan dahinya beberapa kali. Dia memohon untuk tidak meragukan kesetiaannya. Tapi, tatapan Direktur Siwon masih terasa dingin. Beberapa saat kemudian, di kantor Direktur Kim Hyun-sung, saat Direktur Kim Hyun-sung membuka pintunya, anaknya yaitu Kim Hyung-jun terkejut saat melihat dahi ayahnya dipenuhi dengan darah. Ditambah lagi, mata ayahnya lebih tajam dari sebelumnya. Dengan emosi yang sudah meluap-luap, Direktur Kim Hyun-sung menyuruh anaknya untuk membunuh Lee Chang-sun. Pada awalnya, Direktur Kim Hyun-sung ingin menyuruh anaknya untuk memberikan Lee Chang-sun hukuman yang setimpal. Tapi, Direktur Kim berubah pikiran. Lee Chang-sun harus mati, karena dia akan terus-menerus menghalangi jalan anaknya untuk kedepannya. Kim Hyung-jun menganggukkan kepalanya dan menyetujui perkataan ayahnya. Lalu, Kim Hyung-jun memberitahu kepada ayahnya bahwa Lee Chang-sun menyerang orang lain di tempat latihan. Namanya adalah Im Ju-han. Dia membuat tim aneh yang bernama The Lynx. Di saat yang sama di tempat latihan, terlihat Lee Chang-sun berhasil mewujudkan Furious Tiger, Wild Tiger, dan Parallel Tiger. Jika digabungkan dengan Half Blend Tiger, Lee Chang-sun berhasil mewujudkan 4 dari 9 split paths atau 9 jalur terpisah. Konstelasi The Tiger That Has Been Trapped in Ship yang letal itu segera menegur Lee Chang-sun dengan bertanya, "Apa yang telah Anda lakukan?" Konstelasi Snake That Warps Around the World menjawab bahwa memberikan Lee Chang-sun sebuah hal akan berujung dengan hal lainnya direbut dari Anda satu persatu. Konstelasi yang tertarik dengan Lee Chang-sun pun menyetujui perkataannya. Mendengar hal itu, membuat konstelasi The Tiger That Has Been Trapped in Her Ship semakin menginginkan Lee Chang-sun. Kemudian, Lee Chang-sun mengarahkan pandangannya ke BG Wall. Terlihat dia berlatih sana-sini untuk mengimitasi Half Blend Tiger milik Lee Chang-sun. Selagi BG Wall berlatih, Lee Chang-sun memanfaatkan waktu ini untuk memeriksa hasil yang ia terima dari fasilitas penelitian tersembunyi milik Clan Wild Tiger. Lee Chang-sun membuka inventorinya dan mengeluarkan sebuah Mysterious Scroll. Mysterious Scroll, sebuah gulungan misterius yang dibuat menggunakan kulit manusia, hanya menimbulkan perasaan buruk karena itu diisi oleh kutukan yang tidak diketahui dan terkunci rapat. Lalu, Lee Chang-sun memeriksa Mysterious Scroll menggunakan skill Beast Sense. Saat Lee Chang-sun melihat lebih dalam, tiba-tiba saja raungan menakutkan bergema, dan pada saat yang sama, energi yang tidak menyenangkan bertiup dalam angin kencang menarik keinginan Lee Chang-sun ke jurang yang dalam.
Lee Chang-seon melebarkan matanya saat melihat Royal Tiger Calamity berada dalam gulungan itu, tapi tidak ada waktu untuk terkejut. Karena jika dia tetap seperti ini, maka bayangan dengan gigi dan mata yang sangat banyak itu akan melahap seluruh tubuhnya ke jurang yang dalam. Jadi, Lee Chang-seon mencoba untuk menyingkirkan gulungan itu. Namun, Royal Tiger Calamity, Scolding Tiger, dan Hissing Tiger mulai melahap tubuh Lee Chang-seon. Saat bayangan dengan gigi dan mata yang sangat banyak itu hampir melahap tubuh Lee Chang-seon, saat itu juga Lee Chang-seon teringat dengan Petersky yang tergantung di lehernya. Meski Lee Chang-seon tidak ingin Petersky diketahui oleh White Monarchs, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia lalu mengambil Petersky-nya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci gulungan itu. Konstelasi The Tiger That Has Been Trapped in Nasib yang melihat kunci itu terkejut dan tertawa kencang. Dia tidak menyangka kalau Lee Chang-seon memiliki kunci itu. Setelah Lee Chang-seon memasukkan kuncinya ke gulungan itu, Royal Tiger Calamity berhenti. Terlihat gulungan itu melayang dan isinya terungkap dengan jelas. Tampak huruf-huruf aneh yang sangat sulit dipahami artinya memancarkan cahaya emas. Notifikasi sistem pun memberitahu bahwa Lee Chang-seon telah menerima buku keempat dari The Seven Cryptical Book of Pesan. The Four Cryptical Book of Pesan adalah bagian keempat dari The Seven Cryptical Book of Pesan. Saat ini mengandung kekuatan Forgotten Star yang keberadaannya sendiri telah hilang. Jadi, seseorang harus berhati-hati agar tidak tersedot saat menanganinya. Selain itu, banyak rahasia dan fungsi yang disembunyikan. Tetapi, tampaknya hanya mungkin untuk mengkonfirmasinya dengan menyatukan bagian-bagian lain. Lee Chang-seon menyipitkan matanya dan kemudian berpikir dengan keras. Menurutnya, sejauh yang dia tahu, klan White Tiger hanya mengumpulkan 3 Cryptical Book of Pesan. Itu artinya, Direktur Osiwon diam-diam menemukan buku keempat dan menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi. Mungkin ini alasannya dia bisa membuat para gildal itu. Tapi tetap saja, bagaimana caranya dia bisa membaca buku ini? Isi dari buku ini pasti sangat spesial, mengingat buku ini bisa memanggil ketakutan tak berdasar seperti itu. Ruler of Emptiness atau penguasa kekosongan mungkin tidak akan memberitahukan apapun pada Lee Chang-seon. Maka dari itu, Lee Chang-seon berniat untuk menyimpan kembali gulungan itu. Tepat pada saat itu, ada notifikasi sistem dari salah satu konstelasi yang tertarik dengan Lee Chang-seon, yaitu The Great Demon of the Abyss. Karena konstelasi ini pernah memberikan Lee Chang-seon hadiah sebelumnya di tutorial, tetapi Lee Chang-seon menolaknya. Maka dari itu, konstelasi ini ingin menukar barang lain sebagai pengganti hadiah yang ia tawarkan sebelumnya. Konstelasi The Great Demon of the Abyss memberikan Lee Chang-seon sebuah privilege. Dengan privilege tersebut, Lee Chang-seon dapat membaca huruf yang ada di gulungan itu. Dan benar saja, makna dari huruf-huruf itu mulai terlihat di mata Lee Chang-seon. Anakku yang berkumpul di sini, yang tergiur oleh Starlight. Anakku yang ingin meminjam kekuatanku untuk terlahir kembali. Dengarkan wahai anakku yang ingin mengejarku. Bagimu, aku adalah eksistensi yang dekat sekaligus jauh. Seseorang yang akan membimbingmu. Isi dari gulungan itu terhenti di situ, karena bagian awalnya hilang. Tapi menurut Lee Chang-seon, dia paham garis besarnya. Setelah selesai membaca sebagian dari gulungan itu, muncul notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Lee Chang-seon telah berhasil menyelesaikan 2 syarat tersembunyi. Karena Lee Chang-seon berhasil menyelesaikan 2 syarat tersembunyi, Lee Chang-seon menemukan Hidden Quiz. Sebuah Hidden Quiz akan diberikan kepada Lee Chang-seon agar bisa mendapatkan potongan tersembunyi. Hidden Quiz tersebut bernama Road Hidden in Starlight. Lee Chang-seon telah melewati berbagai macam rintangan dan berhasil memecahkan rahasia suatu bagian dari The Seven Cryptical Book of Pesan sepenuhnya. Oleh karena itu, Lee Chang-seon mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih luas akan ketakutan tak berdasar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan Lee Chang-seon berhasil membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan mental dan kemampuan fisik yang tidak akan bisa dikoyakkan oleh kekuatan tak berdasar. Namun, rahasia yang dipegang The Seven Cryptical Book of Pesan jauh lebih besar dibandingkan apa yang bisa Lee Chang-seon tebak, sekaligus lebih dalam dan di luar nalar. Lee Chang-seon disuruh untuk menjelajahi kedalaman itu, karena Lee Chang-seon memiliki kualifikasi untuk menjadi pemegang semua rahasia itu. Tapi jika gagal, Lee Chang-seon akan mengalami kerusakan kesehatan mental. Lee Chang-seon menyipitkan matanya saat melihat pesan ini. Menurutnya, inilah kekuatan yang dimiliki oleh Gong Joon-ho. Setelah Lee Chang-seon menyelesaikan Hidden Quiz ini, barulah dirinya mendapatkan Starlight Forgotten Star yang berada di dalam The Seven Cryptical Book of Pesan. Kekuatan yang jauh melampaui Ghost Warrior maupun Gildal. Tampaknya, Direktur Osiwon tidak bisa menggapai semuanya. Alasan mengapa Ruler of Emptiness atau penguasa kekosongan itu membiarkan Lee Chang-seon mengambil gulungan ini, karena dia yakin tidak ada manfaatnya membiarkan gulungan ini dikuasai oleh Direktur Osiwon.
Sebelum Lee Chang-sung menerima kuis ini, dia menyuruh Bae Gye-wol untuk memastikan tidak ada orang lain yang memasuki ruangan ini. Dan apapun yang terjadi, Bae Gye-wol tidak diperbolehkan menyentuh Lee Chang-sung sembarangan. Bae Gye-wol sedikit membungkukkan punggungnya dan menyetujui perintah Lee Chang-sung tanpa keraguan. Kemudian, Lee Chang-sung menerima kuis itu dan seketika, gigi dan mata yang sangat banyak keluar dari gulungan itu dan melahap Lee Chang-sung. Sistem memberitahu bahwa Lee Chang-sung telah memasuki instant dungeon bernama Changgui Cave. Sebuah dunia baru telah menunggu Anda.